Kementerian Pariwisata mencatat investasi sektor pariwisata Indonesia mencapai 39,68 triliun rupiah sepanjang semester 1 2026. Kembali bersama kami di Market Review, pemirsa, pemerintah mencatat pertumbuhan investasi di sektor pariwisata sebesar 16,64% secara tahunan di semester 1 2026 menjadi 39,68 triliun rupiah. Menteri Pariwisata Widianti Putri menyebut pertumbuhan ini sejalan dengan kenaikan kunjungan wisatawan di semester pertama lalu. Kementerian Pariwisata mencatat investasi sektor pariwisata Indonesia mencapai 39,68 triliun rupiah sepanjang semester 1 2026. Capaian ini tumbuh 16,64% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Pertumbuhan investasi tersebut terutama ditopang penanaman modal asing yang melonjak 37% secara tahunan menjadi 12,19 triliun rupiah. Sementara penanaman modal dalam negeri juga tercatat meningkat dengan laju yang lebih rendah, yakni sebesar 9,39% menjadi 27,48 triliun rupiah. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana dalam keterangan tertulis mengatakan peningkatan investasi di sektor pariwisata tidak hanya mendorong pembangunan fasilitas pariwisata, tapi juga membuka lapangan kerja, memperkuat rantai pasok lokal, meningkatkan kualitas layanan, serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai destinasi. Menurut Widianti, hal ini berjalan seiring dengan pertumbuhan sejumlah indikator utama pariwisata sepanjang paruh pertama 2026. Hal itu antara lain ditunjukkan dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang mencapai 7,45 juta jiwa pada Januari hingga Juni 2026 atau tumbuh 5,71% secara tahunan. Widianti mengatakan pertumbuhan pariwisata memberikan dampak berganda terhadap perekonomian nasional. Adapun pada kuartal 2 2026 ekonomi Indonesia tumbuh 5,29%. Dengan sektor-sektor yang berkaitan erat dengan pariwisata memberikan kontribusi signifikan. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan untuk membahas tema menarik kita hari ini, kunjungan wisatawan meningkat, investasi pariwisata tumbuh double digit. Sudah tersambung melalui Zoom bersama kami dengan Ibu Pauline Soeharno, Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Seluruh Indonesia atau Astindo, dan juga sudah bergabung Bapak Yuno Lahai, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami di Market Review hari ini. Sehat ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah, sehat. Baik, ceria sekali nih ya sepertinya, apalagi tadi sudah saya sampaikan informasi terkait perkembangan industri pariwisata Indonesia di semester pertama 2026. Mungkin saya ke Bu Pauline terlebih dahulu ya, data yang sudah dirilis oleh BPS begitu ya terkait pertumbuhan di semester 1 dari industri pariwisata ini kan cukup tinggi. Apakah kemudian ini memang juga dirasakan langsung oleh pelaku usaha agen perjalanan, Bu Pauline? Mas Fajar, kalau di teman-teman travel agent itu saya sudah lihat datanya. Overall dari bulan Januari sampai bulan Juni 2026, kita punya sales itu untuk internasional naiknya baru 1,1%. Sebetulnya itu lebih karena di bulan Februari, Maret, kemudian Mei, Juni itu semuanya minus. Naiknya cuma di bulan April. Jadi contoh bulan Februari ya, Februari itu kita minusnya 13,8%. Lalu di bulan Maret minusnya 18,1%. Nah, puji Tuhannya alhamdulillah dari bulan April sampai ke Juni agak membaik nih, minusnya nggak separah di bulan Februari dan Maret. Kita masih tunggu data di bulan Juli, semoga bisa lebih membaik. Bulan Mei itu kita minusnya baru 0,9%. Jadi overall kita increase 1,1% untuk penjualan sales internasional. Lalu untuk domestiknya sendiri ini lebih baik sebetulnya. Dari bulan Januari sampai bulan Juni salesnya kita itu naik 5,04%. Di bulan Februari masih minus, Maret juga sama minus, lalu di bulan April sampai ke bulan Juni sudah mulai agak naik. Jadi dari teman-teman travel agent overall ada sedikit peningkatan dibandingkan tahun lalu, tapi nggak sesignifikan data dari BPS itu sendiri.
Oke, tidak sesignifikan data dari BPS yang memang sudah diumumkan. Kalau dari PHRI gimana nih Pak Yuno? Apakah kemudian investasi yang bahkan meningkatnya double digit begitu ya di semester pertama 2026 di sektor pariwisata, apakah memang juga sudah dirasakan cukup maksimal dari segmen hotel dan juga restoran terutama? Iya, kalau dari sisi hotel sih sebetulnya kami kalau di PHRI agak bingung ya kalau sampai masih ada investasi baru di bidang hotel. Karena apa yang kami rasakan saat ini ya bisnis kita sangat melambat lah jika kita bandingkan year on year-nya gitu. Nah, terkait dengan data yang dikeluarkan BPS, memang kalau dari sisi investasinya ya mungkin kami bisa terima dengan artian ya manakala sebuah daerah ada kebutuhan memang. Ada kebutuhan investasi dari sisi hotel maupun restoran karena memang terjadinya sebuah kunjungan yang cukup besar gitu. Contoh misalnya pada saat pembangunan IKN kan kita sama-sama tahu di Balikpapan kan pertumbuhan investasinya sangat besar dan itu di sektornya akomodasi dan makan minum gitu loh. Tapi terjadi setelah sekarang begitu proyeknya sudah mulai melambat ya Balikpapan kan mengalami penurunan juga linear dengan keadaan di IKN-nya. Nah mungkin ada di beberapa daerah lain terjadi demikian. Tapi kami belum punya data detailnya apa. Namun kalau bicara tentang pertumbuhan ekonominya, kita udah telaah tuh. Kami dari PHRI juga sudah mengkonfirmasi ke BPS karena rupanya sektor industri makan dan minum itu dimasukkan dan di dalam makan dan minum itu ada MBG. Nah, itu yang kami nilai kurang fair. Karena MBG tentunya tidak bisa dijadikan sebagai sebuah penilaian di industri makan dan minum ya, Mas. Oke. Ini sepertinya Pak Yuno sambil tersenyum gitu ya, tersenyumnya agak agak menyindir sedikit sepertinya ya, apalagi tadi ada program Tahir yang disebutkan. Eee, tapi yang saya menarik, sebelum ke Bu Pauline lagi, tadi kan Pak Yuno juga sempat menyebut melambat begitu sebetulnya dari, industri hotel dan restoran. Sebetulnya Ya. semelambat apa Pak sejauh ini? Iya, di satu sisi, ini kalau dari kami selalu menyuarakan, kemarin saya sama Bu Pauline juga ngobrolin itu gitu loh. Dari sisi akomodasi, memang respon dari pengawasan dari sisi pemerintah, terutama di kementerian saat ini cukup baik ya, cukup maksimal. Ini kan ada satu apa namanya kompetitor atau bukan kompetitor lah ya. Jadi kawan kita jadi jasa penjual akomodasi itu yang memang saat ini dengan platform online dengan sistem sharing ekonomi itu kan menggerus market kita, Mas. Jadi kami itu di PHRI udah nggak lagi ngomongin efisiensi yang selalu dianggap jadi kambing hitam. Sudahlah, itu sudah terjadi, oke. Namun pasca kejadian itu kita mengevaluasi kenapa sih dari sisi pendapatan di sektor akomodasi itu rendah. Nah, ternyata memang ada pemain-pemain lain yang menggunakan rumah tinggal, villa, apartemen kan gitu ya, yang menjual akomodasinya yang KBLI dan perizinannya tidak sesuai tapi masih dengan leluasa. Nah, sayangnya ini tidak ditangkap oleh pemerintah daerah yang seharusnya Mmm, itu bisa dijadikan juga sumber pendapatan asli daerah, namun mhm. masih belum maksimal. Nah, sehingga disitulah kalau menurut kami perlambatan di kita juga salah satu faktornya ada dari sisi sana gitu. Oke, baik baik, itu yang memang akhirnya perlu kita cermati. Ke Bu Pauline tadi kan kalau kita lihat mengutip pernyataan Bu Menteri Pariwisata begitu ya, kunjungan wisatawan yang meningkat, akhirnya juga berimbas pada pertumbuhan industri pariwisata. Apakah kemudian data dan fakta di lapangan menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan ini sudah mulai merata di berbagai destinasi atau masih hanya di destinasi utama saja Bu Pauline? Iya, memang kelihatannya masih belum merata ya. Tadi Mas Yuno ketika saya tanya kondisi hotel di beberapa daerah ternyata masih sepi gitu. Padahal bulan Juni Juli ini kan summer holiday dari berbagai negara yang mestinya bisa membantu peningkatan jumlah kunjungan di destinasi-destinasi seluruh Indonesia harusnya. Karena destinasi kita di seluruh Indonesia itu kan semuanya bagus, semuanya menarik dan sebenarnya bisa dijual untuk bisa mendatangkan wisatawan asing. Nah, tapi ternyata cuma di beberapa daerah saja yang mendapatkan lonjakan wisatawan, terutama di bulan Juni sampai Agustus di bulan-bulan summer holiday ini. Sebagai contoh, tadi Mas Yono baru bilang katanya di Lombok itu sepi. Saya juga cek
teman-teman di Lombok juga bilang katanya memang kurang begitu baik kondisinya. Sedangkan di Bali harga hotelnya itu bisa melonjak tinggi. Nah, saya sepakat dengan apa yang Mas Yuno katakan terkait dengan pengawasan. Ini nggak cuma terjadi di sektor akomodasi saja, Mas Fajar, tapi juga terjadi di sektor usaha perjalanan wisata di travel agent. Banyak sekali travel agent bodong, travel agent yang menyelenggarakan open trip dan sebagainya, berjualan lewat sosial media, travel agent umroh juga termasuk, yang memang mereka mempromosikan dengan iming-iming harga murah, iming-iming harga promo, dan ini tidak ada pengawasannya sama sekali, tidak ada law enforcement dari pihak pemerintah untuk membasmi yang bodong-bodong ini, travel agent bodong ini, sehingga mereka dengan leluasanya bisa beroperasi. Dan kita sudah melihat berkali-kali wisatawan asing datang ke Labuan Bajo, datang ke Lombok, datang kemanapun, lalu setibanya mereka di destinasi ternyata mereka ditipu, tidak ada pembayaran dari pihak travel agent ke pihak vendor, tidak ada guide yang menjemput ataupun pemandu wisata yang belum dibayar dan sebagainya. Itu sudah terjadi berulang-ulang kali, tapi masih belum ada law enforcement yang jelas dari pihak pemerintah untuk membasmi mereka-mereka yang travel agent bodong ini, sehingga akibatnya sosial media itu kan mudah sekali ya sekarang diviralkan. Ketika kami yang travel agent resmi itu approach, mereka aduh nggak usah lewat travel agent deh, langsung aja on the spot, daripada nanti beli lewat travel agent tahu-tahu di sana malahan bodong gitu. Itu berimbasnya ke travel agent resminya juga. Nah, kami sudah mengkampanyekan supaya customer itu membeli lewat travel agent resmi dengan ciri-ciri tertentu, tidak ada yang sesuatu yang di mana-mana mahal kok bisa satu agent banting harga, itu pasti nggak mungkin seperti itu. Nah, jadi kalau buat kami di teman-teman industri, terutama di travel agent, bagaimana kita lebih mengkampanyekan kepada customer, mengedukasi masyarakat bahwa sebaiknya beli lewat travel agent yang memang sudah berlisensi dan sebagainya. Jadi ada kriteria-kriteria tertentu yang kami edukasikan kepada masyarakat untuk mengidentifikasi mana travel agent resmi atau tidak. Harapannya tentu saja customer yang datang ke Indonesia, ke destinasi manapun, menggunakan jasa travel agent lokal. Jadi dari payung hukum ini harus jelas, jangan sampai nanti ada, ini kan marak sekali di Indonesia, warga negara asing bisa melakukan berbagai macam pekerjaan di Indonesia. Baru belakangan dari Kementerian Imigrasi, IMIPAS baru mulai bergerak lately ya, kayaknya baru mulai pertengahan tahun ini nih, baru mulai gencar-gencarnya. Padahal ini sudah berlangsung lama sekali gitu, sejak bertahun-tahun yang lalu. Orang Rusia bisa buka penyewaan sepeda motor, orang Rusia, orang China bisa buka travel agent, mengoperasikan travel agent, mengoperasikan transport, kemudian mereka bisa jadi guide sendiri di sini, yang which is mereka itu ya tentunya sesama turis dengan orang Rusia atau orang China di sini, mereka lebih nyaman berkomunikasi, lebih nyaman berdagang dengan warga negara sendiri kan. Nah, ini law enforcement itu memang harus lebih strict lah dari pemerintah kita. Oke, law enforcement menjadi kata kunci begitu ya dari apa yang tadi disampaikan Bu Pauline, terutama terkait dengan industri pelaku agen usaha perjalanan. Baik, selanjutnya saya ingin ke Pak Yuno terkait dengan apa ya kalau kita katakan industri hotel dan restoran begitu. Apakah kemudian kemarin saya juga dengar begitu ya bagaimana kemudian PHRI mengkritisi akses pembiayaan yang kurang berpihak kepada industri hotel maupun restoran. Nah, ini sebetulnya seperti apa sih Pak terkait hal ini? Nanti Pak Yuno kita akan lanjutkan atau kita gali lebih lanjut usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami, Market Review segera kembali. Kembali di Market Review, pemirsa, sebelum kita lanjutkan diskusi kita yang menarik hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk melihat sejumlah infografis yang sudah kami persiapkan. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa, terkait dengan realisasi investasi pariwisata. Ini di 2023 sampai dengan 2026, pemirsa, terlihat memang secara angka cukup meningkat begitu ya, apalagi di tahun 2025 mencapai 73,55 triliun rupiah. Di semester 1 2026 berdasarkan data 39,66 triliun rupiah realisasi investasi pariwisata di Indonesia. Kita bergeser ke infografis berikutnya terkait dengan kunjungan wisatawan mancanegara semester 1 2021 hingga 2026. Begitu ini terlihat memang lonjakannya cukup terasa dari 2021, kemudian 2022, semester 1 2023 5,29 juta, semester 1 2024 6,44 juta mencapai 7 juta bahkan di semester 1 2025 dan masih bertahan di level 7 jutaan di 7,45 juta di semester 1 2026. Kita lihat kembali, masih ada infografis yang juga sudah kami siapkan pergerakan wisatawan Nusantara ya semester 1 2022 hingga 2026. Ini dari wisatawan domestik di
2024 kita lihat ini mencapai 521,47 juta, semester 1 2025 613 juta, dan di semester 1 2026 630,4 juta. Ya, kembali kita lanjutkan diskusi kita hari ini masih menggali seputar industri pariwisata Indonesia. Tadi ada satu pertanyaan yang saya tanyakan ke Pak Yuno begitu ya. Pak Yuno, kemarin kita tahu PHRI menyatakan ataupun mungkin menyiratkan begitu ya, akses pembiayaan kurang begitu berpihak kepada industri hotel maupun restoran. Apakah yang kita lihat di lapangan memang sedemikian itu, atau apa yang Anda lihat sehingga kok masih ya industri perbankan atau keuangan masih kurang lah melihat industri ini? Apakah memang risikonya cukup tinggi? Iya, yang pasti analisa mereka masih menganggap bahwa resiko kita masih cukup tinggi, Mas. Karena emang faktanya kan kalau kita bicara permodalan dari perbankan itu kan ada dua ya, investasi dan modal kerja. Dua-duanya aja kita susah. Investasi udah pasti, karena kan ROI kita pasca beberapa tahun belakangan ini after pandemi dan juga efisiensi kan makin mundur return on investment kita. Tapi bicara modal kerja pun dari perbankan serupa, karena mereka menganggapnya industri kami masih yang bisa mendapatkan pendapatan daily ya. Jadi kalau bicara modal kerja, eh, di tengah jalannya itu juga nggak banyak gitu loh, kebutuhan-kebutuhan hotel dianggapnya gitu. Jangan-jangan hanya dipakai untuk nambel kewajiban pokok yang memang tidak bisa terbayar karena faktor isiannya rendah. Nah, kalau udah kayak begitu kan artinya di kacamata mereka kita beresiko. Makanya ini yang terjadi sekarang gitu, dan kita suarakan belum ramah kok dari pihak perbankan untuk support industri akomodasi. Oke. Jadi memang akhirnya itu menjadi perhatian juga begitu ya, bagaimana kemudian industri masih dilihat terutama oleh industri perbankan. Tapi kalau saya sambung kembali ke tingkat okupansi begitu Pak Yuno, apa sih kemudian yang bisa kita lakukan atau mungkin seluruh stakeholder lakukan untuk okupansi bisa lebih maksimal ataupun optimal, atau justru okupansi hanyalah pendukung dari ya jika destinasi wisatanya sendiri dibenahi dengan baik gitu Pak Yuno? Iya, kami selalu bersepakat, saya, Mbak Pauline, teman-teman sektor pariwisata lainnya, bahwa pariwisata ini harus menjadi sebuah ekosistem. Kita nggak bisa berdiri sendiri. Kami juga kalau nggak ada teman-teman Mbak Pauline dan kawan-kawan juga, kita juga nggak bisa bergerak, susah dijahitnya. Karena emang tukang jahitnya bukan kita. Kita cuma menyediakan satu bagian aja, yaitu akomodasi dan pelayanan jasa makan minum. Nah, di balik itu semua, tapi kita selalu dalam setiap obrolan kita nih ujung-ujungnya pasti Mbak Pauline juga sama lah, yaitu adalah kunjungan wisatawan mancanegara yang lebih maksimal, yang harusnya masih bisa lebih maksimal. Kendala-kendala di dalam negerinya yang mesti kita benahin, konektivitas itu penting, pembukaan jalur penerbangan langsung itu penting, karena gimana kita mau ningkatin kalau ternyata mereka nggak bisa direct flight kan gitu. Kalau bicara tadi angka wisatawan mancanegara sih ya sudah cukup besar memang, tapi kan balik lagi kalau teman-teman pariwisata pasti market yang sesungguhnya yang diharapkan adalah wisatawan mancanegara gitu. Oke, baik, itu menjadi catatan tersendiri. Saya ingin ke Bu Pauline. Bu Pauline, lagi-lagi saya mengutip dari Bu Menpar begitu ya, bahwa kalau kita katakan adaptasi ataupun penyesuaian pasar ini sepertinya menjadi kunci untuk jumlah kunjungan wisatawan ataupun industri pariwisata di Indonesia. Sepertinya pelaku usaha dituntut sekali ini untuk beradaptasi. Apa yang sebetulnya sudah dilakukan Bu Pauline oleh teman-teman Asindo terutama di lapangan? Saya senang nih dipancing sama Mas Yuno, karena kan dibilang kita tukang jahit ya. Jadi memang ekosistemnya itu harus dibentuk. Jadi nggak bisa cuman karena ada hotel bagus, udah gitu wisatawan mancanegara mau datang ke hotel itu. Kan nggak mungkin, harus ada atraksinya yang menarik wisatawan Wisman supaya mau datang ke satu tempat. Nah, udah ada atraksi, terus apa? What's next? Infrastruktur. Kalau infrastrukturnya tidak lengkap, tidak memadai, Wisman juga pastinya enggan untuk datang. Karena mereka ini kan lebih concern ya dengan berbagai macam hal. Mereka kayak lebih advance lah dibandingkan kita. Dan mereka ekspektasinya lebih tinggi dibandingkan dengan warga negara kita, masyarakat kita. Sebagai contoh, ketika mereka, ini kan sekarang trennya itu kan multi-generation traveler. Jadi multi-generation traveler, satu keluarga besar untuk merayakan ulang tahun pernikahan kah, atau untuk merayakan ulang tahun, celebrate something, atau just traveling together karena mereka value quality time dengan keluarga mereka.
Jadi yang berangkat kakek neneknya, papa mamanya, anak-anaknya, cucunya, jadi satu keluarga besar. Nah, ketika mereka membawa orang tua untuk pergi ke satu tempat, yang pasti mereka akan pikirkan terlebih dahulu adalah apakah ada rumah sakit di sana. Karena jika ada fasilitas medis yang memadai di sana, apakah ada in-house dokter di hotelnya, supaya amit-amit kalau terjadi sesuatu hal, ada anak-anak, cucu, dan segala macam, mungkin diare atau segala macam, bisa lebih mudah tertangani. Itu salah satu contohnya. Nah, balik lagi ke market yang harus kita harus adaptasi dengan market. Sekarang maunya kemana nih arahnya? Apakah kita maunya ukurannya kualitas atau kuantitas? Kalau kita bicara soal kuantitas, berarti itu kan mass market. Mass market masih yang negara-negara dengan mungkin jumlah kunjungan wisatawannya besar seperti contoh India atau China, jumlah penduduknya besar. Atau kita maunya kualitas. Kalau kualitas berarti kan negara-negara yang berpenghasilan tinggi. Nah, ini harus disesuaikan dengan apa yang kita punya. Kalau misalkan infrastrukturnya kita pun nggak memadai, jalanannya masih anjlok-anjlokan, mobil atau transportasinya AC-nya masih kurang dingin, atau bekas kiriman dari kota besar ke kota kecil, ke secondary city, lalu juga tadi fasilitas medis dan segala macam nggak memadai, dan fasilitas pendukung lainnya, seperti ya atraksi, desa wisata, restoran, toko oleh-oleh, itu nggak bisa mengakomodir kebutuhan wisatawan berkualitas itu, ya mereka juga malas datang tentunya. Bagaimana kita mengharapkan mereka datang ke satu tempat kalau restorannya aja nggak punya tempat cuci tangan yang layak atau toilet yang bersih. Atau misalkan perjalanan di Indonesia itu kan terkenal dengan overlandnya, sepanjang perjalanan bagus, bisa lihat penduduk lokal segala macam. Tapi sepanjang jalan itu, jalan tolnya misalkan udah bagus, rest areanya apakah sudah memadai belum gitu. Ya, sepakat Jadi ini begitu kan ya. kompleks ya. Kompleks cukup banyak yang memang harus sama-sama kita lakukan begitu. Lantas di tengah kondisi saat ini Bu Pauline mungkin menyambung hal tadi, bagaimana kemudian Astindo dan teman-teman di lapangan mengemas agar kemudian tetap menarik lah untuk berwisata di Indonesia, dan bagaimana kemudian menangkap peluang pasar yang ada itu? Jadi kita lebih menyesuaikan ke marketnya sih Mas Fajar. Jadi contoh nih, kalau misalkan, karena kan belum jelas arahan pemerintah maunya hitungannya kualitas atau kuantitas. Bicaranya soal sekarang niche market, maunya wisatawan berkualitas yang bisa menghabiskan masa tinggal lebih lama di Indonesia, spend lebih lama di Indonesia, tapi ukurannya selalu angka wisatawan kunjungan. Ini kan nggak relevan berarti ya. Maunya niche market tapi ukurannya tetap angka kunjungan, numbersnya nggak nyambung nih jadinya. Harusnya kalau misalkan memang mau niche market, berarti kan ukurannya itu adalah spendingnya di Indonesia atau masa tinggal di Indonesia. Nah, jadi kalau kami dari teman-teman travel agent, kita menyesuaikan dengan pangsa pasar yang memang mau kita tuju. Sebagai contoh, ketika kita mau sales mission ke Singapura. Kenapa Singapura? Karena orang Singapura itu gampang ke Indonesia. Coba dong kita promosi nggak cuma Batam aja, tapi juga wisata, juga destinasi lain. Karena dari Singapura ini kan sebetulnya banyak penerbangan langsung dari Singapura ke Indonesia, ke berbagai destinasi di Indonesia. Ada ke Belitung, ada ke Pontianak, sampai ada ke Labuan Bajo, ke Manado, Ujung Pandang, itu ada semuanya. Nah, jadi selain kita incar misalkan penduduk Singapura sendiri, tapi kita juga mengincar ekspat-ekspat yang tinggal di sana, karena berbagai macam perusahaan internasional mereka itu punya rata-rata punya kantor perwakilan regional di Singapura. Jadi kita promosi ke Singapura dengan menawarkan destinasi-destinasi yang ada, dan tentunya juga paket-paketnya yang lebih bermutu atau eksklusif, karena mereka punya daya beli yang cukup tinggi. Kurang lebih seperti itu sih Mas Fajar. Jadi kita menyesuaikan dengan marketnya. Baik, tentu ini sepertinya memutar otak terus begitu ya teman-teman Astindo di lapangan untuk melihat pasar. Terakhir mungkin ke Pak Yuno ya, bagaimana kemudian akhirnya melihat kondisi saat ini, masihkah ada insentif yang betul-betul dibutuhkan oleh PHR dan teman-teman di lapangan begitu yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini? Ya, kalau dari kita sih sebetulnya kami sih bukan insentif yang direct kayak insentif fiskal ya Mas ya, yang kita pikirin, nggak itu sih gitu loh. Nggak apa-apa, kita tuh memang maunya tuh berusaha kok, jadi nggak perlu lagi dipikirin insentif fiskal. Tapi kalau menurut saya tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Pauline, ekosistemnya tuh harus dijaga dan jangan sampai terganggu gitu loh, karena orang mau jalan-jalan itu kan nyari kenyamanan.
bukannya nyari susah kan gitu. Makanya suhu politik, situasi keamanan itu justru menjadi penting dan siapa lagi kalau bukan pemerintah yang bisa menjaga itu kan gitu. Nah, kalau dari sisi kami itu yang penting adalah konektivitas bisa terjadi gitu Ya. loh. Kan sangat sangat menyedihkan ketika orang mau datang, tapi kalau udah bicara adu harga, ya Indonesia pasti akan selalu dilupakan, ditinggalkan gitu loh karena Oh, tetangga sebelah jauh lebih murah dan memberikan apa namanya bonus-bonus insentif-insentif juga bagi para turisnya kan gitu. Jadi sangat susah sekali kalau kayak begitu. Nah, sementara baik. kita ini kan kami paham, kita luas, kita juga negara kepulauan gitu. Mungkin kalau tadi Bu Paulin bilang overland ya betul, tapi memang itu kan baru bicara Jawa kan gitu. Katakanlah konektivitas Jawa Ya. Sumatera deh gitu. Sementara kan potensi banyak di daerah lain gitu loh. Direct flight ini kan selalu airlines akan Ya. bilang, oke, datangnya kita bisa datengin, tapi pulangnya gimana nih ngisinya? Nah, itu kan harusnya pemerintah juga mulai duduk bersama Baik. lah. Kita bicaranya B2B aja di situ gitu loh. Secara Oke. bisnisnya gimana supaya si airlines itu bisa apa terbang, datang dan dia juga secara bisnis nggak rugi. Hmm. Tapi Ya. daerahnya terangkat, terkunjungi, itu pendapatan asli daerahnya ikut naik gitu, potensi-potensinya ikut terangkat kan gitu. Nah, Baik. hal-hal yang kayak begini kalau menurut saya yang pemerintah mesti duduk bareng lagi, lalu memikirkan lagi. Nah, yang paling penting lagi itu adalah orkestrasi antar pemerintah itu sendiri. Jangan Baik. satu kementerian semangatnya tinggi banget mau dukung pariwisata, tapi yang satunya lagi ya kayak seolah-olah tidak mendukung gitu kan, atau Oke. yang satunya lagi itu tidak menjadi apa ya, atau bahkan menghambat gitu loh. Nah, itu yang Sinergi kadang-kadang ya. kami menyayangkan. Kita Baik. menyayangkan hal kayak gitu. Itu Mas. Sinergitas dibutuhkan, ekosistem tadi menjadi kata kunci, kemudian juga kondusivitas begitu ya dari berbagai aspek. Ini juga turut bisa mendorong industri pariwisata nasional. Masih banyak hal yang bisa kita gali lebih lanjut, tapi sayang sekali Pak Yuno, Bu Paulin, waktu kita terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Market Review hari ini. Sehat selalu dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih. Makasih Mas Kasih Fajar. Mas. Makasih Mas Yuno. Dan pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel TV Bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Fajar Wayong pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.